Pemirsa, petugas kesulitan menertibkan pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur yang melanggar protokol kesehatan. Ya, bahkan tim Satgas harus bertindak tegas untuk menertibkan pemudik. Inilah antrean pembelian tiket di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Di antara calon penumpang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti berdesakan dan tidak mengenakan masker. Di belakang aja. Apa yang bertemu di sini? Tim Satgas COVID-19 yang berjaga terpaksa bertindak tegas untuk menertibkan pemudik agar menjaga jarak antrian. Satgas COVID-19 Kabupaten tidak melakukan rapid test secara acak kepada calon penumpang kapal feri. Padahal pelabuhan ini menjadi gerbang arus mudik sejumlah perantau antar provinsi, seperti dari Pulau Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Jadi tahap-tahapannya kami di segi keselamatannya. Nanti kami juga membantu bagaimana proses imigrasi tentang pengetesan semuanya ada dari kesehatan. Hingga kini lonjakan pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo terus terjadi. Pihak Syah Bandar memastikan akan mengikuti aturan pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, penyekatan mudik terus dilakukan di pintu keluar gerbang tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Puluhan kendaraan luar Bandung asal Jabodetabek yang tidak mengantongi surat antigen diminta putar balik oleh petugas. Satu persatu kendaraan bernomor polisi luar Bandung, khususnya asal Jabodetabek, diperiksa Satlantas Polresta Bandung dan Dishub Kabupaten Bandung dalam operasi penyekatan mudik di luar gerbang tol Cileunyi pagi tadi. Sebanyak 35 kendaraan luar Bandung diputar balikan lantaran tidak dapat menunjukkan surat swab antigen dengan hasil negatif. Sementara pengendara yang belum mengantongi surat langsung dilakukan swab antigen yang hasilnya keluar dalam waktu 20 menit. Pada hari ini, Senin tanggal 26 April 2021, di exit tol Cileunyi dilaksanakan penyekatan dengan sasaran pengendara yang berasal dari Jabodetabek yang melintas daripada Cileunyi sendiri. Penyekatan mudik telah berlangsung sejak 22 April lalu. Kendaraan Bandung masih dipersilakan melintas dengan syarat menunjukkan surat negatif COVID-19 dari tes swab antigen atau Genos. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Larangan mudik oleh pemerintah masih membuat polemik di tengah masyarakat. Ya, ini terlebih di tengah polemik ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kalangan santri dikecualikan dari larangan mudik tersebut. Usulan pengecualian mudik untuk kalangan santri dibahas dalam surat edaran Wapres pada 24 April lalu. Kalangan santri dinilai sebagai komunitas tertutup sehingga pengendalian penyebaran COVID-19 terawasi dengan baik. Pengecualian mudik bagi para santri juga dilakukan di masa pengetatan, bukan di masa larangan mudik, yakni sebelum 6 Mei 2021. Dispensasi ini pun telah diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Santri yang akan mudik namun menemukan penyekatan diminta tidak perlu panik. Kalau para santri ini pulang, lalu jalan sudah disekat, berarti kan mereka butuh surat pengantar. Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir, atau wali santri yang khawatir. Maka semua harus dikoordinasikan. Adanya pengecualian bagi para santri bisa membuat pemerintah dinilai diskriminatif dalam menerapkan aturan larangan mudik 2021. Meskipun pemerintah berdalih, pengecualian diberikan dalam masa pengetatan, bukan di masa larangan mudik 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Padang menyiapkan sel tahanan khusus bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Warga yang kedapatan melanggar prokes selama 3 kali akan ditahan di sel khusus selama 3 hari. Seperti inilah sel khusus yang disiapkan untuk para pelanggar protokol kesehatan di wilayah hukum Kota Padang. Sel khusus ini berada di dalam area kawasan Mapolresta Padang. Nantinya para penghuni sel ini tidak digabung dengan para tahanan kriminal lain. Untuk memantau para tahanan, di sel khusus ini juga dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV.
Para pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia justisi nantinya akan didata dengan menggunakan aplikasi. Dan jika terbukti 3 kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dikenai sanksi penjara selama 3 hari di dalam sel khusus berkapasitas 20 orang ini. Dan sebelum mereka berada di sel ini, mereka akan disuap terlebih dahulu. Ini adalah sel khusus bagi pelanggar protokol kesehatan yang tidak pakai masker, melaksanakan kegiatan kerumunan ataupun kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan kesehatan tentang COVID-19. Jadi ini sel khusus, tidak kita gabung dengan tahanan kriminal lainnya maupun tahanan narkoba. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan penularan virus COVID-19 di Kota Padang, pemerintah Kota Padang menerapkan penindakan bagi para pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru yang telah diberlakukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundandar, iNews melaporkan. Pemerintah Desa Sepat Masaran, Sragen, Jawa Tengah menyediakan rumah hantu bagi pemudik bandel dan tidak taat protokol kesehatan. Ya, rumah hantu bagi pemudik ini sudah 2 kali disediakan pemerintah desa setempat. Inilah rumah hantu yang telah disiapkan pemerintah Desa Sepat, Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Rumah hantu ini diperuntukkan bagi para pemudik bandel yang datang. Untuk saat ini sendiri memang sudah banyak warga Desa Sepat yang mulai berdatangan dari daerah perantauan. Mereka wajib menaati protokol kesehatan dan menjalani isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu sesuai arahan Satgas setempat. Jika nanti diketahui mereka tak taat aturan dan tertib menjalani isoman, maka pemerintah desa bisa memaksa para pemudik ini untuk diisolasi di rumah hantu yang telah tersedia. Sebelum pemerintah menerapkan larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, ternyata warga masyarakat kami sudah banyak yang pulang. Karena apa? Kalau nanti sampai tanggal yang ditentukan itu kan tidak bisa pulang. Terus kita mempunyai inisiatif untuk memfungsikan rumah hantu ini yang tahun keduanya. Tak hanya menyiapkan rumah hantu saja, Satgas Covid setempat juga memeriksa ulang setiap pemudik yang datang, meski mereka telah membawa surat bebas Covid dari daerah asal. Hal ini untuk memastikan bahwa para pemudik tidak terinfeksi selama di perjalanan. Kepala desa juga membentuk Satgas Joko Tonggo dari tingkat RT hingga RW. Berjumlah sekitar 100 orang dan terdiri dari Karang Taruna dan warga. Satgas Joko Tonggo ini akan mengawasi dan memantau pemudik yang datang ke desa ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sahur on the road yang digelar sejumlah remaja di Bekasi, Jawa Barat dibubarkan polisi. iNews Siang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.